Kenaikan IPPE 3% di akhir minggu kali ini mungkin efek dari rilisnya laporan keuangan. Di mana di pagi tadi jam 9.13 ya, tepat beberapa menit setelah market buka, IPPE sudah rilis laporan keuangannya, di mana di kuartal ketiga ini mereka mendapatkan cuan yang lumayan besar ya, yaitu 6 miliar rupiah. Memang secara nominal tidak besar, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, sebelumnya dengan periode yang sama, kuartal ketiga 2021, yang labanya hanya di bawah 2 miliar ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mencapai kenaikan laba 300% ya. Kalau kita hitung tepatnya ada di angka kurangnya 1981 bagi 1981. Tepatnya di 205% ya kenaikan labanya. Apa aja yang mempengaruhi kita ulas di video kali ini di analisa fundamental tentang IPPE atau PT Indo Pureko Pratama Tbk. Oke, IPPE sendiri baru berdiri umurnya 3 tahun yang lalu lah, yaitu 20 Maret 2019. Bidang usahanya itu di bidang perdagangan dan industri untuk minyak mentah kelapa dan industri produk minyak kelapa murni. Perusahaannya berdomisili di Subang, Jawa Barat, terus mempunyai pengolahan daging buah kelapa yang berlokasi di Subang juga, di Subang. Dan ya perusahaan baru beroperasi 2019 lah. Ini secara histori awalnya dari si IPPE ini. Jumlah karyawan perusahaan itu sebesar 22 orang ya. 22 orang, ini jumlah karyawan di 30 Juni 2022 ya. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Lembur Sadaya Investama dan PT Sapihanean Pangan Lestari sebagai pengendali terakhir. Jadi IPPE dan juga PT Lembur ini di atasnya ada PT Sapihanean. Ini kalau saya baca dan saya jelaskan lah, saya jelaskan seperti itu. Oke, baru ibaratnya ini perusahaan baru lah ya, perusahaan baru 3 tahun berdiri. Oke, kita cek laporan keuangannya di kuartal ketiga ini. Secara kas dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, 9 bulan terakhir ini turunnya hampir luar biasa ya, 20 miliar sendiri ya. Dari sebelumnya 21 miliar sekarang hanya 2 miliar ya. Berarti kan 21 kurangi 2 itu 19 dibagi 21. Karena penurunannya mencapai 90% sendiri ya. Ini penurunan yang luar biasa dalamnya. Ini hal yang cukup aneh ya untuk perusahaan ya, kasnya turunnya begitu dalam ya. Liabilitasnya ini juga gede. Total liabilitasnya itu ada di angka 10 miliar ya. Jadi duit kas ini tidak bisa untuk menutup liabilitas. Ini laporan keuangan paling simple menurut saya yang pernah saya cek sejauh ini dan pernah di-review di channel ini paling simple banget. Aset dan liabilitasnya bisa dalam satu halaman, hanya singkat seperti ini. Di sini tidak dijelaskan juga dia udah utang berbunga apa enggak. Hanya 10 miliar ini utang pajak, hanya utang pajak. Dimana sebelumnya akhir tahun 2021 tuh di angka 5 miliar. Kenaikannya luar biasa nih yang pajak ini. Selain itu ya udah, perusahaan simple seperti ini, uang muka yang gede banget 97 miliar, lalu aset tetap 182 miliar. Dah, that's it. Ini simple banget nih laporan keuangannya. Kalau kita cek di persediaannya, nah ini persediaan kan ada kenaikannya. Persediaannya kita cek di note nomor 8. Bahkan ini halamannya hanya 61 ya. Persediaannya ini hanya 2 ya, barang jadi dan barang baku. That's it, simple banget nih perusahaan ini. Bahan baku dia punya spare banyak banget, 3 miliar. Sebelumnya hanya 300 juta. Ini menunjukkan mungkin harga bahan baku ini mempengaruhi sih. That's why mereka menstok terlebih dahulu ya. Kalau barang jadi ya ini berarti siap dijual. Di sini ada penjelasannya.
Udah, that's it. Perusahaan ini simpel ya. Secara kas dan liabilitas ini mungkin akan menjadi review tercepat. Secara kas dan liabilitas ini perusahaan yang nggak sehat dan bahaya ya, cenderung bahaya. Mungkin positifnya adalah dia tidak ada utang berbunga, that's it. Dah, itu aja. Nah, kalau kita lihat laporan laba ruginya, penjualannya ini naiknya signifikan ya, 100% lebih. Di note 18, kita cek untuk penjualannya sendiri. Penjualannya itu ada 3 segmen ya, segmen usahanya atau produknya, minyak kelapa mentah, bungkil kelapa, dan minyak kelapa murni. Dan semuanya mengalami kenaikan. Yang paling naik kencang yaitu si crude coconut oil atau minyak kelapa mentahnya. Sebelumnya 17 miliar ya, sekarang ada di angka 39, hampir 40. Kenaikannya 100 lebih, 100 juta, 100 miliar, 100% lebih, sorry. 100% lebih. Ini rincian pelanggan-pelanggan ya, yang di atas 10% ya. Yang di atas 10%, ini rinciannya. Oh enggak, kalau ini bahkan di total ya. Pelanggannya pihak ketiga ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 4, dan ini 5 yang di bawah 500.000 ya. Oh gila banget nih perusahaan ini. Hanya sedikit perusahaan yang membeli produk dari perusahaan ini. Bahkan yang lebih dari transaksi di atas 10% ini udah ada 4 sendiri, yaitu PT Asiana Agro Agung, Coco Mulia, Abimanyu, dan Usaha Rezeki Semesta. Selainnya nggak ada. Ini hanya tergantung pada ini. Ini perusahaan yang masih kecil banget nih. Perusahaan masih kecil banget dan sangat tergantung ya dengan ini. Bahkan ini 4 perusahaan PT ini yang menjadi pembeli ya, produk si IPPE sendiri itu sebelumnya belum jadi customer ya, baru ini ya. Berarti menunjukkan bahwa ini customer baru. Nah, ini akan menjadi tantangan buat kedepannya si IPPE sendiri, bisa nggak mereka mendapatkan repeat order lah dari 4 perusahaan inilah. Ini yang jadi tantangannya. Karena contohnya yang sendiri sebelumnya ada PT Palko dan PT Mangga 2 ini sebelumnya sebagai ya pemberi distribusi ya, pelanggan 10%, keduanya ini di kuartal ketiga ini tidak beli sama sekali bahkan. Itu kan kenapa perlu dicek lebih detail. Gitu sih, ini penjualannya luar biasa kenaikannya, tapi penjualannya kenaikannya luar biasa. Kalau kita cek ini 43 miliar ya penjualannya. Yang masuk ke kas ini arus kas dari pelanggan 37 ya, tidak jauh berbeda lah. Jadi bisa dikatakan ini tidak hanya penjualan sebatas akuntansi aja, memang ada uangnya yang masuk gitu. Oke, mungkin itu that's it. Perusahaan ini naiknya labanya luar biasa. Kalau kita cek ya secara fundamental, secara case statistiknya di Stockbit, case statistiknya untuk si IPPE sendiri. Wait, kita cek case statistiknya, PI-nya berada di angka 139 kali, PBV-nya udah 3,94. Perusahaan ini sangatlah overvalue ya. Overvalue, market cap udah di angka 1,1 triliun, cash-nya padahal hanya 2 miliar. Ini perusahaan yang ya, ini perusahaan baru IPO ya, jadi tidak kaget ya kalau dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ini IPO perusahaan kayaknya di angka di umur 2000-an, 2020 ya. 2020, dan secara year to date perusahaan ini udah naik 29% dalam ya sejak awal tahun. Kondisi sekarang memang dikatakan murah, enggak juga, saya terkesan munafik ya kalau mengatakan perusahaan ini masih murah. Ini perusahaan udah overvalue banget, meskipun dia mengalami kenaikan laba yang sangat signifikan ya. Tapi ini perusahaan udah sangat overvalue ya. Jadi be careful lah buat teman-teman untuk perusahaan ini. Mungkin cocoknya hanya untuk trading jangka pendek aja sih. Kalau trading jangka pendek mungkin di angka 300 mungkin masih bisa sih.
masih bisa capai. Itu mungkin ya untuk si IPPE sendiri, banyakkan risknya daripada reward yang kemungkinan bisa didapat. Nah, perusahaan ini sudah sangat over value itu tadi. Oke, mungkin itu video tentang IPPE. Mungkin di video Senin saya akan sedikit membahas tentang stock split dari si SMDR. Mungkin saya udarakan di pagi hari sebelum market buka. Mungkin itu, see you on the next video. Bye bye.